Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fajar Trikohar, Fatmawati Dwi Lestari, Fitri Ratna Wulandari, Hanif Sofyan Hidayat, Laili Amalia, Mita Sulfiana, Nanda Melania Putri, dan Nia Zainul Marati akan menjelaskan tentang lembaga atau instansi dan perannya dalam perlindungan konsumen. Dan inilah sebab pembahasannya. Yang pertama, pengertian perlindungan konsumen. Yang kedua, asas-asas perlindungan konsumen. Yang ketiga, lembaga perlindungan konsumen. Yang keempat, peran lembaga perlindungan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu pengertian perlindungan konsumen. Arti perlindungan yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang artinya segala sesuatu yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen itu mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Adapun tujuan penyelenggarakan, pengembangan, dan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam melakukan menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk selanjutnya adalah asas-asas perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 tentang perlindungan konsumen, yaitu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Untuk yang pertama, ada asas manfaat, yaitu bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kedua, asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Kemudian asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kemudian asas kepastian hukum yaitu dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Ya, yang selanjutnya adalah lembaga perlindungan konsumen. Lembaga-lembaga atau badan-badan dalam perlindungan konsumen antara lain, yang pertama adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Yang kedua adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau disingkat LPKSM. Yang selanjutnya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dan yang selanjutnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu peran Lembaga Perlindungan Konsumen. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN memiliki fungsi dan peran yang telah diatur pada pasal 34 UU PK. Di antaranya yang pertama melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen. Dan yang keempat, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Selanjutnya, peran Lembaga Perlindungan Konsumen yang kedua yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Peran LPKSM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari penjualan obat-obatan di internet dapat ditemukan pada pasal 44 ayat 3 UU PK. Di antaranya yang pertama, menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Yang ketiga, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan masyarakat. Dan yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Selanjutnya, peran Lembaga Perlindungan Konsumen yang ketiga yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Peran YLKI dalam memberikan perlindungan konsumen diantaranya yaitu yang pertama, membuat keadaan lebih menguntungkan kondisi konsumen dengan hasil-hasil survei dan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, mencoba mengubah keadaan melalui dialog dengan para pengambil keputusan. Yang ketiga, membantu konsumen untuk memecahkan masalahnya dalam berhadapan dengan birokrasi pemerintah. Yang keempat yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK atau badan atau lembaga yang paling berperan penting jika ada konsumen yang membutuhkan perlindungan dari adanya penjual obat-obatan di internet adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Tugas dan wewenang BPSK tercantum pada pasal 52 UU PK pada pasal 54 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. UU PK mengatur bahwa dalam menyelesaikan sengketa konsumen dibentuk majelis yang terdiri dari sedikitnya 3 anggota dibantu oleh panitera. Putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran UU PK adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Adanya kedua sanksi tersebut dihadapkan membawa efek jera agar tidak ada lagi pelanggaran kepada konsumen, sehingga konsumen mendapatkan hak-hak yang seharusnya sebagai konsumen. Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.